Kata Rasul, saat ini jangan ada yang duduk bersamaku orang yang memutuskan tali silaturahim. Hendaknya mereka berdiri keluar dari majlisku ini, kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati Shaykhul Bait Bapak Suparno, para asatidz, para sepuh, para hujaj, hadirin rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat yang berberkah ini kita dapat hadir di rumah Shaykhul Bait Bapak Suparno. Semoga kehadiran kita di rumah beliau ini mendapatkan curah rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga satu curah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan kita semua pengikutnya. Sebelum kita baca zikir, baca yasin, bersama-sama kita bermudzakarah, baca hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengundang para malaikat. Dalam hadis dikatakan ketika situ ada majelis ilmu, maka ada khusus malaikat yang mencari majlis-majlis ilmu hadir di situ, ya, yang akan insyaallah mendoakan kita yang hadir di majlis tersebut. Jamaah Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang bab silaturahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis, sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahu kepadaku amalan yuqarribuni minal jannah yang dapat mendekatkan diriku kepada surga, wa yubaiduni minan nar, dan dapat menjauhkan diriku dari api neraka. Qala, kata Rasulullah, anta budallah, pertama menyembah Allah, wala tusyriku bi syai'an, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tuqimus shalah, yang ketiga mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, membayar zakat, wa tasilur rahim, dan menyambung tali silaturahim. Ini amalan dari Rasulullah jika kita ingin didekatkan dengan surga, dijauhi dengan api neraka. Pertama menyembah Allah, tidak berbuat syirik atau menduakan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Nah, kemudian suatu hari ada sahabat berkata, kunna julusan asyiyata Arafah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Arafah kami duduk di samping Rasulullah. Faqala Nabi, kata Nabi, la yujalisuni min man amsala qati ar-rahim liyakum anna. Kata Rasul, saat ini jangan ada yang duduk bersamaku orang yang memutuskan tali silaturahim. Hendaknya mereka berdiri keluar dari majlisku ini, kata Rasulullah.
Kemudian ada orang yang berdiri keluar dari majelis tersebut, ya, kemana? Menuju rumah bibinya. Kemudian datang kepada Rasulullah. Rasul bertanya, "Mala kalim yakum hadum minal khalqa ghairuka?" Kenapa kau tadi pergi? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, tadi engkau berkata bahwasanya tidak boleh duduk di majlismu orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian saya punya masalah dengan bibiku, aku langsung pergi ke bibiku. Kemudian aku minta maaf, aku memohon ampun kepada Allah untuknya dan dia memohonkan ampun untukku. Faqala Nabi, kata Nabi, ahsanta, ijlis, bagus, duduk silakan. Kenapa? Illa anna rahma la tanzil ala qaumin fihim qadirahim, kata Rasul. Sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun di sebuah kaum yang di situ, di kaum itu ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang perlu kita jaga-jaga, yang sampai di RT kita ini ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Dia di sini la tanzil ala qaumin fihim qadirahim. Tidak akan turun rahmat kasih sayang Allah kalau di suatu kaum ada orang yang memutuskan tali silaturahim, khususnya dengan keluarganya, bibinya, pamannya, apalagi sama orang tuanya. Alhamdulillah, hadisnya jelas. La tanzil ala qaumin fihim qadirahim. Terutama di rumah kita masing-masing, jangan sampai ada yang memutuskan tali silaturahim. Nah, ini kata pengarang, dalil al-anna qad ar-rahim dzambun adzim, memutuskan tali silaturahim itu dosa besar. Li anu yamna rahmah, karena mencegah datangnya rahmat. Aman kana jalisu, dan juga orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang ada di sekitarnya juga kena imbasnya dari orang yang memutuskan tali silaturahim. Al-wajib al-muslim ayatuba min qadirahim, hendaknya seorang muslim bertaubat jika memutuskan tali silaturahim dan memohon ampun kepada Allah. Wa yasil rahimah, langsung segera menyambung tali silaturahim, karena kata pengarang ini kabar bahwasanya anna silaturahim tuqarribul abda min rahmati wa tubaidu minan nar. Sesungguhnya menyambung tali silaturahim itu dapat mendekatkan ke rahmat Allah dan dapat menjauhi dari neraka Allah. Ma min hasanatin ajal thawaban min silaturahim, amalan yang paling cepat pahalanya, kata Rasulullah, itu pahala silaturahim. Pahala yang paling cepat. Maksud cepat itu apa? Dapat kebaikannya di dunia dan juga di akhirat. Wa ma min dzambin ajdar ayat jawab li sahibi al-uqubah fid dunya ma yudakhir fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Dan dosa yang paling cepat balasannya di dunia dan akhirat, dua dosa. Pertama zalim, dan yang kedua memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Kata hadis di sini, hukuman yang paling cepat dibalas di dunia itu adalah orang yang memutuskan tali silaturahim dan orang yang berbuat aniaya atau zalim. Ya, mesti sholat. Semua sholat. Sholat dia berjalan, tapi tidak bercerai. Ya. Atau sebaliknya. Makanya ada sahabat dulu di majlis dengan Rasulullah, langsung keluar dari majlis karena punya kesalahan dengan bibinya. Nah, faqala ja'ari nabiyya faqala inna li arhaman asil ya nabi, saya pernah putus tali silaturahim.
arhaman asil, aku bersilaturahim kepadanya, dia tetap masih memutus tali silaturahim. Wa afu wa yuslimuni, aku sudah minta maaf kepadanya, aku maksud memaafkannya, dia masih menzolimi aku. Wa ahsini wa yasimuni, aku berbuat baik padanya, dia malah berbuat jahat padaku. Bagaimana ya Rasul, katanya? La idan la tas'ala idan tasdaqu jami'an walakin khud bil fadl wasilhum fa innahu lam yazala ma'aka dhahir min Allah ma kunta ala dzalik. Tetap engkau harus berbuat baik, menyambung silaturahim meskipun dia menzolimi dan menyakitimu. Sesungguhnya Allah akan menolongmu selama engkau berbuat seperti itu. Kadang-kadang kita mungkin saudara berantem udah minta maaf, tapi kita harus ada pesan kita, niatnya kita memaafkan, menyambung silaturahim, kalau jauh di WA. Kata Rasul, kalau begitu tidak termasuk hadis yang tadi, ancaman tadi, bahkan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talata min akhlaqil jannah la tujad bil karim. Ada 3 akhlak penduduk surga. Pertama, al-ihsan ilal musi, berbuat baik sama orang yang jahat kepada kita. Wal afu aman dolamah, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Wal badal liman haramah, dan memberi kepada orang yang pelit sama kita. Itu akhlak ahlul jannah. Kata Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Ada ayat Quran di surat Ar-Ra'd, nanti dibuka di rumah 39. Nah, tafsirnya, inna rajul la yasil rahman wa qad baqiya min umri salas ayyam fa yasilullahu bi umrihi 30 sanah wa inna rajul yaqtar rahman wa qad baqiya min umrihi 30 sanah fa yahutullahu ila 3 ayyam. Ada orang, tafsir ulama nih, orang yang umurnya cuma 3 hari, kemudian karena dia silaturahim, yazidullahu fi umri salasina sanah, jadi ditambah jadi 30 tahun karena sebab silaturahim. Ada orang yang umurnya 30 tahun ya, menjadi 3 hari karena memutuskan tadi silaturahim. Ini tafsiran ayat, nanti buka surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha, Allah bisa menghapus sesuai kemauan Allah, wa yusbit, dan menetapkan sesuatu. Ini berkat silaturahim. Kata Rasulullah, yardul qadar illa doa, tidak bisa dirubah takdir kecuali dengan doa. Wala yazidu bil umar ilal bir, dan tidak bisa ditambah umur kecuali dengan kebaikan, biru. Wa inna rajul la yahrumu rizq bidzanbi yusibu, dan seorang itu tercegah dari rezeki karena dosa-dosanya. Rasul mengabarkan, pertama, takdir itu bisa dirubah dengan doa. Kedua, umur bisa ditambah dengan kebaikan, bir. Kemudian orang itu tercegah rezekinya karena dosanya. Maka jangan banyak berbuat dosa. Man ittaqarrabahu, siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimahu, dan menyambung tali silaturahmi, unsiyalahu fi umrihi, ditambah umurnya. Bertakwa menyambung tali silaturahim. Nah, kata ulama, salah sa'asyalka bermanusia bihina sawah, ada 3 perkara antara muslim dan orang non muslim itu sama, nggak boleh dibeda-bedain. Ini pertama, man ahad tahu fafilahu biahdika, jika berjanjian itu harus ditepati meskipun sesama non muslim. Karena musliman kana atau kafiran, muslim atau orang kafir, kita mau janji harus ditepati. Anak bainaka bainal qurabah. Yang kedua, saudara meskipun saudaranya non muslim, fasilhu, tetap harus disilaturahim.
yang dibedain silaturahim antara non muslim dan muslim. Kalau saudara kita ada yang non muslim, kana kafiran atau muslimah. Mani tamanaka ala amanah fa'atiha, yang punya amanah nitip barang ke kita non muslim, musliman kana kafiran, maka harus ditunaikan. Ini yang tidak bisa dibeda-bedakan kata ulama. 3 perkara ini kalau punya janji harus ditepati, kalau punya saudara non muslim harus silaturahim. Yang ketiga, kalau diberi amanah sama non muslim pun harus ditunaikan. Qala kabar waladhi khalaqal bahra li Musa salam, ada di kata kabar, ada di Taurat. Kitab Taurat ini kitabnya Nabi Musa. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Nah, dalam kitab Taurat tertulis ittaqi rabbaka, bertakwa kepada Tuhanmu, wa birri walidaika, berbakti kepada kedua orang tua, wasil rahimaka, dan sambung tali silaturahim. Amudulaka fi umrika, kata Allah, aku panjangkan umurmu, wa aisaruka fi yusrika, aku permudah rezekimu, wa usarif anka usrika, dan aku singkirkan yang dapat mencelakakanmu. Pertama bertakwa, kedua berbakti sama kedua orang tua, yang ketiga menyambung tali silaturahim. Nah, ini tadi mungkin pasti ada yang putus saudara ya. Pengalaman yang suatu ini Ada baik tapi tidak saling nyapa. Terus yang dikaitkan dengan silaturahim yang paling utama adalah dengan saudara ya. ya, orang tua, orang tua. Ya, saudara kandung lah, saudara darah ya, yang paling utama. Kalau dengan silaturahim dengan tangga non muslim gimana? Harus menyambung tali silaturahim. Ini tidak boleh menzolimi. Kalau yang menzolimi itu berat kan? Menzolimi kita terima, kalau orang nggak ada itu berat. Pahalanya gede pahalanya. Nah, kemudian kalau dalam khutbah ada sering khotib itu di akhir khutbahnya berbicara innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengar itu Pak ya? Nah, ini artinya apa? Ini perintah ya Allah. Allah innallaha ya'muru bil adl. Allah menyuruh untuk bertauhid, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah. Wa ya'muru bil ihsan. Ihsan itu artinya apa? Berbuat baik kepada manusia dan memaafkan mereka. Wa itaidil qurba, dan menyuruh untuk silaturahim. Itu kalau di khotib terakhir biasanya mau khutbah itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadi wa itaidil qurba artinya hendaklah kalian menyambung tali silaturahim. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar dan melarang kalian pertama fahsya, maksiat, munkar, melaksanakan yang tidak ada syariatnya, wal baghyu, berbuat zalim. Nah, kemudian ada hadis Rasul, deskripsi kata Allah, Ana Rahman, saya Maha Pengasih, wa anta Rahim, man qata'aka, aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu, wa asil man wasolaka, dan akan menyambung orang yang menyambungmu. Wa dzakara anna rahim mu'allaqu bil arsy, sungguhnya rahim ini, silaturahim ini mu'allaqun, bergantung di atas arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar itu apa? Arsy. Malaikat yang paling besar itu yang bopong anggun arsy. Yunani bilail wa nar. Arsy ini selalu rahim ini berteriak memanggil setiap malam dan siang, ya Rabbi silman wa solani
Wahai Tuanku, sambunglah orang yang menyambungku dan putuskan rezekinya, rahmatnya orang yang memutuskan tali silaturahim. Tiap malam ini, malam dan siang, rahim ini bergantung di arsy-Nya dan ngomong, ya Allah, sambungkan orang yang menyambung tali silaturahim dan putuskan orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini paling berat kata Pak Haji Eko, berat. Saya masukin Jo. Sudah ya. Ars itu kan tempatnya Allah, Kan makhluk makhluk arsy itu sebagai mana besarnya ya, sudah bayang yang gopang malaikat ars. dan dapat apa itu untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam bi anna fi silaturahim asrafil khabar inna abdul amal. Ini pertama, katanya ada keutamaan silaturahim ada 10 asrul khisal. Awalwa anna fiya ridallah ta'ala, pertama akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang paling besar di surga nanti itu mendapat ridho Allah. Itu ridho paling besar. Kalau sudah dapat ridho Allah kan surga enggak kerasa lagi ya. Kedua, pahalanya idkhalu surur alaihim. Waqad ruwiya fil khabar anna abdul amal idkhalu surur alal mu'min. Jadi kalau silaturahmi itu dapat membahagiakan, dan pahala yang paling terbaik itu adalah membahagiakan orang mukmin. 3, pariyal malaikat senang sama orang yang silaturahim. Yang keempat, biha hasanatana, mendapat pujian dari orang muslim. Yang kelima, idkhalul gham al iblis, iblis jadi sebel, marah sama orang yang silaturahim. Ini kita datang di rumah Pak Parno, ini iblis lagi marah ini. Banting-banting. Kalau ada orang yang marah berarti iblis ya. Jadi katanya, jadi malaikat senang kita sih, senang. Kalau malaikat senang berarti Allah senang. Yang keenam, ziyadatu bil umur, dapat menambah umur. Yang ketujuh, barokah fi rizki nanti berkah. Arti berkah itu rizki yang kita yang punya itu dapat narik rizki yang lain. 8, sururul amwat, orang ahli kuburnya keluarga senang. Li anal aba wal ajdad yasuru nabi silaturahim wal qarabah, karena orang tua sudah meninggal ini senang. Kita suka silaturahim. Tasi ziyaratul mawaddah, ya dapat yang 9 itu dapat memupuk rasa cinta. Yang ke-10 ziyadatul ajr ba'da mauti, dapat menambah pahala ketika dia meninggal dunia. Ya, makanya setiap Idul Fitri orang berbondong-bondong mudik ke kampung halamannya dalam rangka menyambung tali silaturahim. Ini usi pemanafsi, saya pun berwasiat pada diri saya sendiri ya, bukan berarti ada kendala, pasti banyak kendala dalam masalah silaturahim, tapi minimal kita harus usahain gitu ya, datang ke keluarga. Harus potong-potong Ustaz. Sama kakak kita baik, silaturahim. Tapi sama kakak yang lain musuhan. Gimana tuh? Jelas dari Saya hadisnya. dapat amal, saya dapat dosa. Gimana? Bahasa dosa itu musuhan silaturahim. Ya tapi berusaha tidak ada niat untuk dengan tali silaturahim. Memang berat tadi kata, tapi tadi pahalanya masuk. Yang paling berat yang dolimi kita sabar. Ya. Jadi ini ada kisah di kitab ini, kalau saya baca panjang bahasa Arabnya. Ada orang amanah banget, amanah, saking amanah orang nitipin, percaya sama dia duit, nitipin duit, dari kitab nitipin duit, mas dia pergi nitipin duit 1000 dinar kalau nggak salah, 1000 dinar. Pas pergi balik udah nikah. Tanya keluarganya, saya nitip uang ke si pulang, nggak tahu saya uang kemana. Dia pergi ke ulama, kata ulama,
nanti kamu nanti malam pergi ke Zam-Zam, sumur Zam-Zam, panggil nama dia 3 kali. Kalau dia orang ahli surga pasti jawab. Panggil bulan nggak jawab. Orang baik nggak kenal di kampung baik di ulama. Udah kalau coba ke Yaman, Yaman ada sumur, itu ada sumur. Kalau dipanggil seperti ahli neraka punya Allah apa namanya, jawab. Pergi ke Yaman, jawab. Wah di suaranya kan, orang baik kenapa? Di sini katanya, oh saya ini memutuskan tali silaturahim dengan bibi atau kakaknya sendiri. Oh gitu. Uang saya mana yang sebenarnya ada saya simpan di kubur. Lihat pulang ke rumah kita warga ada di kubur di tempat sini. Pulang betul uangnya ada di kubur di dalam rumahnya. Yang tadi ada orang baik. Bisa jangan jawab di sumur Yaman jawab tempat orang ahli neraka ternyata karena memutuskan tali hati-hati ya. Kadang yang sedikit bisa membuat memutuskan tali silaturahim kita. Terakhir kata Rasul, ada 2 langkah yang paling dicintai oleh Allah. Ma khata abdul khatwatani ahabbu ilallah. Pertama, al khatwah ila shalah al fardhah, langkah kaki untuk menuju salat. Yang kedua, khatwah ila dirrahim al mahram, 2 melangkahkan kaki kepada ke rumah saudaranya yang mahram. Parameternya yang dilarang untuk dinikahi. Ini 2 langkah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sebenarnya hadis-hadisnya tentang ancaman-ancaman orang yang memutuskan tali silaturahim dan memutuskan tali silaturahim termasuk dosa besar yang sudah kita dijauhkan dari memutuskan tali terutama kepada keluarga kita, orang tua ya, yang sampai putus tali silaturahim. Ya Allah, pertama mohon doanya ini besan Pak Parno juga guru saya Bapak Kiai Haji Rahmatullah Furqan sedang sakit. Saya nggak nyangka lihat di ada grup alumni itu sakit beliau, masya Allah. Dia orang baik, lagi sakit. Ya, kita doakan semoga diberi kesehatan, yang panjang umur, diberi kesabaran beliau dan juga keluarganya. Bapak Rahmatullah Furqan. Al-Hamdi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kita baca Yasin kita pada kubur sahabat baik juga untuk kita yang hadir di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الى حضره النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته واهل بيته الكرام شمل لهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصحابته أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. شمل لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين